Petugas pembawa patakan dan sangsaka merah putih dipersilakan. Patakan akan diterima oleh Ketua Dewan Pengawas dan menyerahkan kepada Ketua Umum Bapak Muhammad Fauzi. Dan panji kebesaran ini, petakan kebesaran ini untuk dikibarkan dari Sabang sampai Merauke supaya besar. Luar biasa, dikibarkan. Berkibarlah patakan LPPM yang diawali di Hotel Balai Group ini untuk mencapai pelosok-pelosok Nusantara. LPPM? Yes. Cukup satu kali, kalau dua kali nanti rekayasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu kami sampaikan. Semoga keluarga besar LPPM selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat murah rezeki, serta disukseskan segala urusan. Yang terhormat Saudara Ketua Umum LPPM, yaitu Adinda Muhammad Fauzi SH. Yang terhormat Saudara Adinda Sekretaris Jenderal LPPM serta jajarannya. Dan selamat datang kepada seluruh keluarga besar ataupun pengurus tingkat nasional LPPM serta panitia yang sudah susah payah sampai menghantarkan acara ini bisa terlaksana. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam acara silaturahmi nasional dan sekaligus penetapan struktur Dewan Pimpinan Nasional LPPM dari Dewan Pengawas sampai Ketua Umum dan jajarannya semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala kemudahan untuk mengibarkan LPPM dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, saudara-saudara kita calon ketua provinsi sudah diwakili hadir, terutama dari Aceh, yang kedua dari Sumatera Utara, yang ketiga dari Pekanbaru Riau sampai dengan Provinsi Kepri. Adinda kita ini alhamdulillah bisa hadir. Terus dari NTT, Nusa Tenggara Timur pun bisa hadir di acara ini karena beliau kemarin membisik-bisik
bagaimana supaya bisa menjadi pengurus LPPM Provinsi Indonesia Tenggara Timur. Dan yang selanjutnya, adinda kita juga dari Papua. Mana adinda kita dari Papua? Selamat datang adinda. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta kemudahan untuk bisa membesarkan LPPM di Papua. Apalagi sekarang Papua sudah bertambah provinsi. Berarti tugas berat di pundaknya adinda yang dari Papua, karena harus mengkoordinasikan Papua Barat, Papua Jaya, dan tambah berapa, 3 provinsi atau 4 provinsi di sana. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada hari ini saya selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengaduan Pendampingan Masyarakat ini hadir untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitupun juga dengan nanti ketua-ketua provinsi, walaupun umpamanya hanya satu ruangan, nanti di situ juga bendera ataupun logo LPPM di seluruh Indonesia beserta ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua dewan pengawas, supaya ada gambarnya di situ. Karena tanpa kepercaya dirian, tanpa PD, siapa yang menganggap lembaga kita ini besar? Insya Allah dengan ini menyatakan LPPM diterima bukti sama masyarakat Indonesia. Perwakilan-perwakilan dari seluruh provinsi ada. Karena ini momennya momen pengukuhan. Sebetulnya bisa saja hadir dan bisa saja tidak untuk pengurus provinsi. Tapi saking kecintaannya terhadap lembaga LPPM ini, kawan-kawan dari Aceh, dari Medan, Sumatera Utara, dan juga ada dari Pekanbaru, ada dari NTT, ada juga dari Papua, bisa menghadiri acara ini. Berarti sudah sah LPPM bisa berkibar dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi mitra, menjadi mitranya pemerintah, menjadi mitranya kepolisian, menjadi mitranya TNI, dan siap membuka pengaduan apapun keluhannya masyarakat, kita bantu. Kenapa? Karena pengaduan ini dan pendampingan, umpamanya di daerah ada yang terjolimi masalah urusan umpamanya tanah, kita lakukan. Kalau memang bisa dikondisikan di provinsi dan di daerah, silakan. Kalau memang harus minta bantuan kepada pusat, saya instruksikan kepada ketua umum dan sekjen untuk bisa mendampingi saudara kita di sana, di Indonesia. Berarti siap-siap menerima amanah dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak usah, kalau umpamanya kantor, berarti jam 8 pagi buka, jam 4 sore pulang. Enggak. Kita adalah lembaga organisasi yang sudah membuka dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi lembaga kemasyarakatan. Berarti tidak ada waktu, harus 24 jam. Terkecuali, maaf, ini Pak Kiai beda. Kalau Pak Kiai kan artinya mendoakan tugasnya, mendoakan supaya umat beragama walaupun berbeda-beda supaya tetap harmoni, ya Pak Kiai. Kita juga sama. Di sini kita tidak memandang suku, ras, bahkan apapun, kita merangkul semua.
Karena saya selaku Ketua Dewan Pengawas ini cinta dengan kemajemukan, cinta dengan kebersamaan. Bagaimana bangsa kita mau besar? Contohnya, lihat di Taman Makam Pahlawan. Ada makamnya yang beragama Islam, pahlawan kita kemarin 10 November. Ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha dan Katolik. Itu menyontohkan kita untuk menjadi generasi penerus anak bangsa, cinta dengan kebersamaan. Tidak akan mungkin berdiri bangsa ini kalau tidak ada kebersamaan. Contohnya pendahulu bangsa kita. Ada yang namanya Piagam Jakarta itu, bukti menyatakan bersatunya bangsa Indonesia, merdekalah bangsa kita. Kita juga mengharapkan seperti itu kepada kawan-kawan semuanya. Bukan berarti LPPM ini selesai pengukuhan, sudah selesai tugasnya. Bukan. Malah lebih sulit lagi. Saya meminta kepada Ketua Umum dan Sekjen serta strukturnya untuk siap bagaimana membesarkan lembaga ini dari Sabang sampai Merauke. Tapi izin Tuhan, izin Allah yang Maha Kuasa, ternyata LPPM diterima dengan baik oleh generasi penerus anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang dari Medan, beliau ini juga sampai bisa hadir, Bang Nasution. Dari Kepri, adinda kita juga bisa hadir. Dari Aceh, dari NTT, saudara kita ini Pak Antonius ini luar biasa. Ditambah dengan dari Pekanbaru, ditambah dengan dari perwakilan Ketua Umum Konfederasi dari Pertanian SP3, Serikat Pertanian Perkebunan Kakanda kita menghadiri, yaitu Pak Ahmad Munji. Beliau Ketua Umum Serikat Pertanian dan Perkebunan bersama pekerja Indonesia ini. Beliau ini juga mohon arahan dari beliau untuk supaya, karena beliau ini 34 provinsi, memang waktu acara di Lampung juga Rakernas itu hadir semuanya. Mungkin LPPM nanti bisa bersinergi sama beliau. Ya, Kanda, izin. Semoga semuanya dengan adanya kebersamaan, kesinergian untuk membangun lembaga LPPM ini, kita semua bisa menjadi contoh ataupun ujung tombak terdepan untuk kebersamaan dan pemersatu bangsa bagi generasi penerus anak bangsa. Saya selaku Ketua Dewan Pengawas ini, insya Allah siap untuk menyumbangkan pemikiran, tenaga, bahkan apapun untuk lembaga LPPM. Karena dengan visi misinya, waktu pertama beliau me-WA saya, Ketua Umum kita dan selaku pendiri, ini lembaga ini, organisasi ini identik dengan saya. Saya kaget. Tadi beliau membacakan puisi Bocah Angon, sedangkan Ketua Umum Bocah Angon itu Pak Kiai Nafi Hasan Al-Bahri. Ya. Beliau mempunyai tujuan untuk bangsa Indonesia ini adalah Cah Angon grupnya. Beliau sudah menghimpun dari 34 provinsi kemarin, bahkan Persatuan Sultan ataupun Raja-Raja Nusantara, ulama-ulama yang selama ini beliau ini selalu kunjungan ke daerah, karena saya
saya tadi kaget kok puisinya Sunan Ampel sama dengan tujuannya Pak Kiai Napi Hasan Al-Bahri. Berarti keluarga besar LPPM ingin merubah tatanan kita selaku generasi anak bangsa, mengharapkan dan menyambut saudara Satria Peningit alias Bocah Angon untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini. Supaya Adinda tahu, Bocah Angon itu adalah Satrio Peningit. Satrio Peningit itu orang yang diributkan di Nusantara ini. Nah, di ujung kita juga beliau itu Adinda Heru, juga Dimas Heru. Kemarin juga di sini acaranya Bocah Angon, pas di lantai 3. Berarti ini ada apa sebetulnya? Apakah memang masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini sudah rindu dengan Bocah Angon dan Satria Peningit? Kan begitu. Karena saya menyatakan, apabila nanti ke depan ada keluarga besar LPPM yang maju di 2024, mohon didukung tenaga dan pikiran. Karena apa? Karena tujuannya Satria Peningit itu orangnya tidak dikenal. Bocah Angon itu tidak dikenal, tapi dikenal dari seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuannya itu untuk mempersatukan, tidak melihat golongan mau warna apapun. Karena kalau slogannya dari Mbah saya, Mbah Sultan Hasanuddin, beliau menyatakan demi untuk Nusantara itu tidak harus putih, tidak harus merah, tapi kebersamaan. Merah, putih, hijau, kuning, semuanya disatukan. Karena apa? Indonesia kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tujuan. Begitupun dengan Bocah Angon alias Pangeran Arjuna Dervitra. Itulah insya Allah kalau dipercaya sama rakyat Indonesia, mudah-mudahan juga tercapai tujuan rakyat Indonesia ini, menarik ataupun menyambut Satria Peningit untuk menjadi Raja Nusantara ataupun Presiden Republik Indonesia yang ke-20. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan untuk bagaimana membesarkan LPPM ini. Karena apa? Karena LPPM ini tadi dibilang sama Pak Ketua Umum kita, yaitu adalah keluarga besar wartawan.